Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku yang sangat kucintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14:27, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Selasa pagi hari tanggal 4 Juni 2024. Kita selalu bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Selalu katakan terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat segala-galanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, terima kasih Yesus. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil kerja kita, tapi semua anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Haleluya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami Elohim, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sucikanlah hatiku, pikiranku, dan mulutku Bapa. Sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kehidupan. Firman-Mu sumber kebenaran. Amin. Haleluya. Roh Kudus ajar hamba-Mu. Roh Kudus ingatkan hamba-Mu. Amin. Haleluya. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Aku selalu berjalan dalam firman-Mu. Ampunilah segala dosa salahku, ya Bapakku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Semangat Bapak Ibu ya. Hari sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang punya segala-galanya. Bapak Ibu bisa tidur nyenyak, bangun pagi, sinar matahari, sorenya matahari bersinar sebentar pagi. Semuanya sempurna oleh karena Tuhan Yesus yang maha sempurna. Biarlah segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Burung-burung berkicau semua mujiakan Tuhan. Angin pun ada suara sepoi-sepoi, saudara. Itu memuji Tuhan semuanya. Gelora laut, gelombang laut memujiakan Tuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan, daun-daun, pohon-pohon, semuanya rumput-rumput semua memujiakan Tuhan. Semuanya bersukacita memujiakan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Dan kita bersyukur. Firman Tuhan katakan, Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Kita bisa iman percaya kepada Yesus. Itu karena anugerah pemberian Tuhan. Kita bisa punya hebat, bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Nama hamba Tuhan terkenal, nama kita terkenal. Itu bukan karena kita yang hebat, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Gak ada yang berpusat pada diri kita. Tidak ada, tidak ada. Semua kita buang. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia juru selamat kita. Firman Tuhan katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kita ini buatan Allah, ciptaan Tuhan Yesus dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Tuhan Elohim sebelumnya. Tuhan mau supaya kita selalu hidup di dalamnya. Makanya saya selalu mau membangun hidup Bapak Ibu Saudara bersama saya. Ayo bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Kita menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuntun hidupku supaya sepanjang hari apa yang kami kerjakan itu seturut kehendak Tuhan. Itu minta sama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bapak Ibu, kalau hamba Tuhan khotbah selalu tanya sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sudah melakukan pekerjaan Tuhan 63 tahun saya melakukan pekerjaan Tuhan. Mohon maaf. Setiap firman yang Tuhan sampaikan, saya berlutut sama Tuhan. Seperti pagi ini, saya berlutut dahulu datang kepada Tuhan. Apa yang firman disampaikan,
tutur kata saya, nyanyian pujian saya tanya sama Tuhan. Supaya Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan kita. Yesus adalah sentral hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus Kristus adalah pusat di atas segala galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena Dia yang punya segala galanya. Dia ciptakan segala galanya. Dan firman Tuhan katakan ini buatan Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan. Supaya hidup ini memuliakan Tuhan. Seperti Tuhan berfirman di dalam Wahyu pasal 4, saya mau baca. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus. Semuanya ada, saya bisa main gitar. Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, bisa berdoa. Kita punya gereja, masing-masing hamba Tuhan, saya punya gereja rumah Tuhan. Itu bukan milik kita. Itu karena Tuhan yang mengizinkan, yang memberikan kepercayaan kepada kita. Oleh itu jangan sombong. Tapi mari kita mau rendah hati, mau cinta Tuhan Yesus. Kembalikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ayub 1 ayat 21 dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya bersumber datang dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup kita manusia seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Saya sedih pada waktu berita COVID yang lalu, 2021. Sampai 2022-23 terus ya, ke waktu peristiwa COVID. Varian Delta. Banyak rekan hamba Tuhan saya. Di atas 400 lebih kehilangan. Dipanggil sama Tuhan melalui peristiwa COVID. Semuanya akan berakhir, saudara. Dunia akan berakhir. Tapi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup di dalam kehendak Tuhan, itu akan kekal selama-lamanya. Itu saya senantiasa bersama Bapak Ibu. Ayo kita mencari kehendak Tuhan, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang Bapak Ibu rencanakan, bawa di dalam doa. Supaya bukan kehendak egois kita, bukan kehendak kedagingan kita, tapi kehendak yang jadi. Karena kita adalah buatan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Dan hidupku-hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan setiap pagi. Baca firman Allah, perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru. Rutin saya. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya jogging memang capek. Ya, capek. Saya perlu istirahat. Tapi saya hidup ini untuk Tuhan Yesus. Buat apa saudara hidup sia-sia untuk dunia? Ya, nanti saya mau menyanyikan pujian nomor 98 dalam buku Tabernakel Glory. Bedanya dulu dan sekarang. Nanti saya mau bacakan. Tapi saya mau baca Alkitab dulu. Nanti saya menyanyi itu. Tadi saya sudah menyanyi terima kasih Yesus. Karena Tuhan sudah ubah hidupin kita semua. Dulu sekarang berbeda. Dulu ciptaan yang lama. Sekarang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saya mau baca dulu. Dahulu saudara, kita mari baca terlebih dahulu. Ulangan pasal 7. Cukup pendek. Tapi dalam ini saudara. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Omori, orang Kanan, orang Kais, orang Hevi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Tuhan itu memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Ingat ya, bahwa Tuhan itu sudah menghalau musuh-musuh bangsa Israel. 7 bangsa yang besar itu. Yang selalu menghambat. Ya, selalu menghambai musuh dari bangsa Israel. Itu orang Amori, ya, orang Girgasi, orang Het, ya, orang Yebus, orang Feris, orang Hewi. Ada 7. Itu sama Tuhan sudah dihalau. Tapi kata Tuhan, ingat, kalau Tuhan sudah tolong kamu, supaya kembali kepada Tuhan. Ya, demikian kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah tolong kita banyak hal, ingat jangan lupa sama Tuhan. Tapi kita berterima kasih sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Setiap kita pasti banyak yang sudah ditolong Tuhan. Oh, saya sudah banyak. Saya nggak bisa cerita satu persatu. Banyak Tuhan. Tak terhitung pertolongan Tuhan yang luar biasa yang saya terima. Dan yang kedua, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali.
Jangan engkau mengadakan perjanjian mereka. Jangan engkau mengasihi mereka. Kita sudah ditolong sama Tuhan. Dalam bisnis Bapak Ibu, dalam pelayanan apapun juga. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Persoalan Bapak Ibu bisnis, jangan ikuti cara-cara dunia. Maka firman Tuhan, haruslah kamu menumpas apa? Dosa. Jangan berbuat dosa, saudara. Banyak orang-orang bisnis itu main-main dengan dosa, perselingkuhan, perjinan. Buang itu dalam nama Yesus. Main suap segala macam, itu buang dalam nama Yesus. Ini firman Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan sanggup. Berkat bukan datang hari sel suap. Berkat bukan datang dari hasil berbuat dosa. Tapi berkat datang dari Tuhan. Amsal Sulaiman 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jerih payah tidak guna. Karena sumber segala itu datang dari Tuhan. Kita lahir, ingat sebab lahir telanjang, bulat. Mohon maaf, bayi bisa nangis, bisa bekerja, bisa berpikir. Baca ya nggak bisa. So. Tapi kalau bisa saat ini kita bisa bekerja, sukses diberkati Tuhan, punya usaha. Ingat itu semua karena anugerah Tuhan. Eling saudara, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat ketiga, jangan juga engkau mengawin dengan mereka. Anak perempuan jangan engkau berikan kepada laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka. Jangan kau ambil bagian laki. Kita punya anak, hati-hati sudah punya pergaulan. Jangan sembarangan main seandainya ambil sebagai suami, sebagai istri. Tanya sama Tuhan. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Pokoknya semua bersumber datang dari Tuhan. Jangan main dosa. Jangan berbendat sewenang-wenang. Tapi berbuatlah seturut kehendak Tuhan. Sebab mereka akan membuat anak laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Amin. Jangan sampai kita menyimpang. Anak-anak kan nanti main sembarangan menikah, nanti menyimpang jauh dari Tuhan. Jangan, saudara. Ya, dulu pernah saya punya jemaat. Ya, saya sudah nasihatin jangan menikah dengan orang di luar Tuhan, tapi dia memaksa, akhirnya dia jauh sekarang dari Tuhan. Hidupnya tidak diberkati. Tuhan murka. Maka kita takut sama Tuhan, hormati Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Ayat kelima, tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, sembah mereka, haruslah kamu robohkan tuku-tuku berhala mereka, kamu remukan tiang-tiang berhala mereka, kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Amin. Kita bakar habis semua dosa. Tidak boleh yang lain, hanya Yesus. Pokoknya sentral kita Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kasih. Amin. Kita adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Kita ingin menjadi harta kesayangan Tuhan. Dikatakan sini, Ulangan 7 ayat 6. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Oh, haleluya. Kita dipilih sama Tuhan. Maka kita harus tahu diri. Kita mau cinta Tuhan. Ayat ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Amin. Tuhan terpikat bukan karena kita yang hebat, tapi karena cinta kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Itu semua karena anugerah kasih konten Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena hasil usaha kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ayat 8. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Tuhan sudah pilih kita dari dunia yang dulu kita tidak mengerti apapun. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang berada di dalam terang Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui di 9, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya, berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu itu. Amin. Mari kita berpegang kepada kasih Tuhan, karena cintanya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. 10. Tapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang benci dia, yang melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu, ia tidak bertangguh terhadap orang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Mari, jangan pernah orang benci. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, terkutuk kepada orang tidak mencintai Tuhan, tapi diberkati orang berharap kepada Tuhan. Ayat 11 yang terakhir, jadi berpeganglah pada perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Intinya, mari kita kembali kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, lakukan dengan setia dan taat kepada firman Tuhan. Hidupku diberkati sama Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan,
Karena setiap kita dulu dan sekarang sudah berubah. Saya mau menyanyikan lagu ini. Dulu aku cinta dunia, sekarang aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Amin, haleluya. Dulu aku terhina, sekarang aku mulia. Amin, haleluya. Dulu hidupku sia-sia, sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesusku serahkan hatiku, hidupku kepadamu. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku sombong, sekarang rendah hati. Amin, haleluya. Dulu aku terikat oleh dosa, sekarang merdeka. Amin, haleluya. Dulu aku hidup tersiksa, sekarang gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Amin, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Damai sejahtera, berkat anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kepada firman Allah. Kata firman Allah, jadi berpeganglah pada perintah, yang ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk disampaikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.